Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Keluarga besar Happy Sport Family. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur kita masih dipertemukan dalam renungan harian pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini sebelum kami mulai segala aktivitas kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon nikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah sengaja. Mari kita membaca sebagian firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kisah Lazarus yang sudah mati dan dibangkitkan ini memang sudah tidak asing buat kita. Tapi ada beberapa hal yang sangat menarik dari kisah ini. Yang pertama adalah di ayat 4 ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang kedua adalah di ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan yang ketiga adalah di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata yang pertama yang menarik perhatian saya adalah di ayat 6. Kata sengaja. Saat kabar tentang Lazarus disampaikan kepadanya, Yesus tahu saat itu Lazarus masih hidup, mungkin dalam keadaan sekarat. Dan seandainya Yesus segera datang, seperti yang dikatakan Maria di ayat 21, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, baru kemudian berangkat ke rumah Lazarus. Saat Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, ia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dari ayat 4 dan ayat 6 ini jelaslah menunjukkan pada kita bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa masalah Lazarus ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Juga Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk membuat hal itu menjadi kenyataan, sehingga ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan yang lebih menarik lagi, pada akhirnya ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa peristiwa itu akan mengajar mereka untuk percaya. Pada zaman sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang berusaha mencari Allah yang benar, yang dapat menolong mereka keluar dari semua permasalahan saat ini. Banyak orang yang tidak kuat, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang yang menjadi depresi, bahkan hilang ingatan, karena tidak kuat menanggung kehidupan yang begitu berat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. 24 jam, 7 hari. Mungkin saat ini kita sudah berdoa, kita sudah berseru, tapi seolah-olah Tuhan diam saja. Tuhan tidak bereaksi, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doa saya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa pada masa-masa sekarang ini, iblis mencoba segala cara untuk membuat iman kita gugur. Tapi kita tidak boleh menyerah terhadap intimidasi iblis. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti seorang gembala yang pergi meninggalkan 99 dombanya untuk mencari seekor domba yang terhilang. Demikian besar kasih Allah kita kepada kita. Sama seperti kisah Lazarus, Tuhan bisa saja sengaja berdiam diri. Namun ingatlah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan tidak pernah terlalu lambat, juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Dan pada saat yang tepat, sama seperti Lazarus, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita akan nyata. Dan yang terpenting adalah kita bisa belajar untuk percaya akan kuasa Allah, sama seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk percaya. Tuhan tidak pernah sengaja iseng. Justru dari ayat tersebut, dari perikop tentang Lazarus tersebut, kita melihat kesengajaannya Tuhan adalah untuk membuat nama Allah dimuliakan. Dan yang kedua adalah untuk mengajar kita untuk percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup di dalam Tuhan ada jaminan. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada pemulihan, ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ingatlah bahwa hari-hari ke depan tidak akan lebih baik dari sekarang. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Sama seperti Lazarus, ajar kami untuk tetap percaya padamu, tetap percaya pada waktu-Mu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Ajar kami mempergunakan waktu yang ada sekarang ini. Kami tahu, hari-hari esok tidak akan lebih baik daripada sekarang, karena firman-Mu telah mengatakannya Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, ajar kami tetap berharap dan bersandar padamu. Berikan kami kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau tahu akan segala keadaan kami, bahkan sebelum kami mengatakannya. Pimpin kehidupan kami di hari demi hari ya Roh Kudus. Mampukan kami menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang daripadamu. Kami percaya ya Tuhan, bersamamu kami mampu melewati lembah yang kelam sekalipun. Karena Engkau beserta dengan kami, gadamu dan tokatmu yang akan selalu melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Dan Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tidak ada cara lain, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hanya berdoa, 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 terus berdoa. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua menyambutnya di awan-awan. Amin. Sampai bertemu di renungan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.